adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Halo, Mbak Cesa mau tanya dulu nih kabar kalian. Gimana kabarnya? Baik? Luar biasa? Oke, puji Tuhan. Sebelumnya Mbak Cesa mau sapa dulu ya adik-adik. Yang pertama dari kelas Asuhan. Hai kelas Asuhan. Lalu selanjutnya kelas apa ya? Kelas Indria. Halo kelas Indria. Dan yang terakhir kelas Pratama. Halo kelas Pratama. Nah, adik-adik, Mbak Cesa mau bilang nih, kita harus tetap semangat ya, walaupun kita sekolah minggu secara virtual seperti ini, kita melihat YouTube seperti ini, tapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Adik-adik, saat ini kita akan membuka sekolah minggu kita dengan berdoa. Seka berdoa gimana? Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, walaupun secara online, tapi Engkau tetap akan menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik kalau yang mau berdiri boleh. Kita juga akan bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan pujikan Saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Elisa. Adik-adik penasaran nggak ya? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Penasaran? Ayo kita dengarkan Mbak Elisa. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang laki-laki dan dia pernah dimakan oleh ikan besar. Siapa yang sudah tahu siapa tokoh ini? Iya, dia adalah Yunus. Gimana ya ceritanya Yunus itu? Adakah yang sudah pernah melihat video atau cerita ini? Kita lihat dulu ya video tentang Yunus. Adik-adik simak dengan baik-baik ya.
terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi,
maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, itu tadi video tentang Nabi Yunus. Siapa yang tadi sudah menyimak dengan baik? Mbak Lisa mau tanya dulu. Tadi itu Nabi Yunus diutus Tuhan pergi kemana ya? Pergi ke kota Niniwe. Iya, betul sekali. Tapi tadi Nabi Yunus kira-kira pergi ke kota Niniwe enggak ya? Tidak ya? Iya, tidak. Malah Yunus itu pergi ke kota Tarsis. Dia membeli tiket kapal untuk pergi ke kota Tarsis. Waktu di kapal akhirnya ada apa itu? Ada badai yang sangat besar. Kapal Yunus itu terombang-ambing oleh badai tadi. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Di dalam laut dia dimakan oleh ikan yang besar sekali selama tiga hari 3 malam. Di dalam ikan itu Yunus ngapain tadi? Dia berdoa sama Tuhan. Dia mohon ampun karena dia tidak taat sama Tuhan Yesus. Nah, setelah 3 hari di dalam perut ikan, Yunus dikeluarkan oleh ikan itu karena Tuhan Yesus mau mengutus Yunus lagi. Yunus diutus kemana? Ke kota Niniwe. Dan akhirnya Yunus mau untuk pergi ke kota Niniwe itu. Dia mengabarkan bahwa kota Niniwe harus bertobat, harus taat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kota Niniwe itu tadi bertobat. Adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk T-A-A-T, taat. Kita sebagai anak Tuhan harus mau taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu apa saja ya kira-kira? Kita harus mau pergi ke gereja, kita belajar firman Tuhan, kita mengasihi teman-teman, kita patuh dengan orang tua. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang taat? Mbak Lisa juga mau jadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan siapkan sikap terbaik kita, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang Yunus. Kami mau jadi anak-anak yang taat terhadap firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas sekolah minggu hari ini. Dan kiranya setiap firman yang boleh kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.